ikut manasiknya di sini, dan nanti dimantapkan lagi. Kalau kita ikut depak kan nanti ada pertemuan 8 kali pertemuan itu ada depak, itu nanti Jawa akan semakin mantap. Dulu pengalaman saya ikut di sini itu ya, satu, kalau nanti di depak itu apa, katakanlah teori-teori detailnya itu biasanya tidak dapat itu langsung pada pertemuan praktek sehari-hari. Nah, kalau di sini kebetulan ada siapa yang lain itu dari teori-teorinya apa dan sebagainya, pembekalan-pembekalan yang lain yang tidak didapatkan di depak. Materi kesehatan, materi makanan dan sebagainya. Dulu saya ikut di sini, saya ikut waktu itu masih saya ikut yang di pasarannya. Kan ada yang depak itu kan dibagi-bagi sesuai dengan masing-masing. Pasarnya di sana, terus dulu itu dimasukkan lagi laki-laki. Tetap nggak dengar ya? Dengar. Tapi ada ngantuk. Jadi kayak ura-ura aja. Yang pertama, barangkali ini saya dituju ini mungkin ya ini seperti katakanlah Jakarta, sekali nanti kita ada tulisan break, kita sharing juga. Yang pertama, barangkali dua yang harus kita hafalkan. Yang ini semua sudah hafal. Insya Allah ada apa ya? Ada yang bisa mimpin. Intinya ini adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu yang kita hafalkan, itu dari kita berangkat sampai dengan nanti kita bilang pulang ke sebaiknya banyak dihafalkan. Karena kita berangkat dari Indonesia, pesawat pikir yang terbaik salah satunya ya ini saja. Begitu juga sampai di Jeddah, area ke Jeddah dulu atau yang ke Madinah dulu ya, ke Madinah dulu di Indonesia. Selama bis perjalanan kita disarankan selalu memperbanyak ini baik. Di sini adalah intinya adalah kami sambut firman-Nya ya Allah, terimalah kedatangan kami dan kita rekomendasi sebelumnya disampaikan adalah bekal adalah takwa. Juga kita membersihkan bekal-bekal kita, terutama yang berhubungan dengan bekal ilmu yang sangat penting. Sampai nanti sudah sampai di sana baru terjadi diskusi setiap kali amalan, baru diskusi dulu. Bisa ada juga yang begitu diskusi dulu, jadi lebih banyak tidak bahkan salah melakukan manasik tadi, melakukan lagi dan dilarang tidak banyak debat, terlalu banyak diskusi. Jadi ingat yang cerita kemarin, yang satu bilang lebih Abdul digundul, yang satu nggak mau digundul. Nah gara-gara itu terus akhirnya itu kan kau berdebat, terus yang menang agak bangga, akhirnya berhasil juga saya pengaruh untuk digundul lagi. Dan itu cobaannya nanti banyak, terutama cobaan suami istri. Yang di sini ada masalah apa tiba-tiba di sana ada. Saya pernah ya, di belakang saya itu bawa alam ya. Suami istri itu di depan itu acara sholat malah kalau berantem. Yang satu pengen tawafnya agak jauh, yang satu tawafnya. Yang itu sebetulnya mestinya nggak jadi masalah, tapi di sana termasuk bagian daripada cobaan atau ujian. Satunya lagi yang perlu kita bersihkan, dan sekali lagi ini diulang-ulang oleh pembicara yang lain, yaitu niat kita. Niat kita betul-betul kita bersihkan dulu. Saya niat bersama Allah Taala,
menunaikan ibadah haji karena panggilan Allah. Jangan sampai kalau masih ada niat dan lain-lain, masih ada kesempatan membersihkan. Dan kita berangkat bulan Juli, insya Allah. Terutama yang sangat berat, misalnya kan niatnya kita kadang-kadang terbonceng oleh setan. Oh nanti supaya dipanggil Pak Haji, supaya nanti karena ada status tersendiri dan sebagainya, lagi bersihkan. Yang kedua yaitu bekal dari takwa, tapi kadang kita coba petani lagi bekal-bekal kita, terutama yang berhubungan dengan bekal pemain haji. Salah satunya adalah bekal malnya, uangnya, uang yang dirempet-rempet sekarang apa ya, ada kesempatan untuk dibersihkan dulu. Kita bawa ke sana yang bersih. Sangat baik kalau ada ketua kelasnya. Kalau belum ada, kita tuju aja Pak Cahyo. Setuju? Punya kawasan 1, 2, 9 kurang 2 lagu udah bisa jadi 1 rekun. Ada Pak, ini suami-suaminya beruntung. Oh. Ada suami, itu ada suaminya. Ya, 11 pas. Pas perbutan nanti daftar ke Depaknya bisa dikasih handle 1 regu. Kalau 2 regu ya 2 regu, kalau hubungan dari dulu kayaknya belum. Perdanya dulu itu 23, jadi 2 regu. Makanya mungkin karena naik tiap pagi sebelum kita mulai manasik dilafazkan bareng-bareng. Silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi saya sendiri terus terang nggak hafal-hafal ini, mungkin tergolaknya. Tapi setelah saya baca tulisan ini, jadi ada beberapa yang secara hukum membaca. Jadi yang secara hukum membaca Al-Quran ada beberapa yang kita harus latih memang. Terutama yang ada sidahnya itu, kalau saya dengar orang membaca itu seringkali tidak masuk. Terutama yang wa ni'mata itu biasanya orang bacanya innal hamda wa ni'mata gitu ya. Jadi harusnya ditahan dulu di innal hamda wa ni'mata gitu ya. Tapi lagunya gimana saya juga nggak tahu. Ini ada usul dari panitia. Kalau Bapak Ibu setuju kan? Jadi katanya usulnya, jadi yang bapak-bapak 1 baris bapak-bapak, yang ibu-ibu 1 baris ibu-ibu. Tapi kalau suami istri, tapi misalnya sini suami istri, yang sini enggak, nanti bingung. Jadi mulai nyoba merasakan yang di sana, karena di sana nanti juga ada beberapa hal yang harus terpaksa berpisah. Sekarang Pak? Ya, sekarang. Umumnya tidak. Udah ngerti. Oh, Bapak sebelah sini. Bapak bisa sana atau bisa sini? Enggak. Kalau nanya sama Pak Batman di sini. Kalau kita di sini. Nanti ada beberapa memang yang harus misah. Jadi misalnya kalau nggak salah sudah cukup lama, yang Masjidil Haram pun sekarang sudah mulai dipisah. Kalau dulu masih boleh, tapi di beberapa area sekarang juga masih boleh bercampur. Ibu, Bapak ini masih. Baris kedua, pada tempat kedua. Terus yang harus bisa, misalnya nanti di Mina itu juga dipisah.
Terus juga nanti Masjidil Madinah itu juga dipisah antara suami dan istri, khusus itu khusus bapak-bapak. Insya Allah enggak diteruskan aja ya. Terima kasih Pak Joko. Lagunya juga kalau saya nanti nggak enak juga mohon maaf ya. Karena saya belum pernah. Cuma tadi yang ingin saya share ke teman-teman, insya Allah teman-teman sudah tahu. Jadi tentang tanda sidah sehingga harus ditahan bacanya, tidak lempeng gitu ya. Labbaik Allahumma labbaik. Jadi waktu di labbaik Allah, nah waktu di labbaik jadi tahan dulu sebentar. Labbaik Allahumma labbaik. Nah gitu ya. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, kira-kira gitu. Cuman kalau lagunya saya nggak tahu gimana yang enak. Tapi kalau kita baca biasa ya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Jadi harus ditahan dulu waktunya, ada sidahnya. Terutama yang sidah di mim itu ditahannya di 3 ketuk. Kalau sidahnya yang di ba itu ditahannya di 2 ketuk. Sidah di mim dan sidah di nun itu ditahannya 3 ketukan. Labbaik Allahumma labbaik. Gitu ya, jadi waktu yang humma itu ditahan agak panjang. Baik, kita mulai bareng-bareng. Tapi tadi lagunya gimana? Harus pakai lagu ya. Yang semangat Oh. untuk membangkitkan semangat perjalanan kan jauh tuh kadang-kadang 8 jam dari Mekah ke Madinah itu di sini lebih semangat. Mungkin saya dulu sekali terus bareng-bareng gitu ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Waktu di rumahnya kurang ditahan. Labbaik Allahumma labbaik. Bukan di ma-nya yang ditahan ya, tapi di hm-nya. 1, 2, 3. Labbaik Allahumma labbaik. Kurang. Mohon maaf Pak Joko, saya ingin membetulkan memberikan masukan dari cara bacanya menurut ilmu tajwid. Lab atau mungkin gini aja. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Nah, sudah enak. Jadi menahan sidah di mim dan di nun itu lebih dari 3 ketuk itu tidak apa-apa. Tapi kalau kurang, nah itu yang jadi masalah. Ya, kalau itu satu tidak ya bohong alam ya. Tetapi kalau dalam ilmu tajwid lebih panjang nggak apa-apa. Tapi kalau lebih pendek enggak. Selanjutnya labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika labbaik. Waktu labbaik ditahan 2 ketuk. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika labbaik. Innal hamda. Innal hamda. Kurang. Saya jadi kayaknya. Innal hamda. Innal hamda. Wan ni'mata lak. Wan ni'mata. Wal motongnya di mana Pak Joko biasanya? Sisinya dari sana. Sampai bawah ya. Oke. Kita ulangi. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Innal hamda wa ni'mata wal mulk.
wal mulk gitu ya. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Innal hamda wa ni'mata Ada wa ni'mata kan? Wa ni'mata. Karena di situ juga. Oke. Wa ni'mata bareng-bareng. Wa ni'mata. Ulangi lagi. Dalam Biasanya kalau yang baca tuh biasanya innal hamda berhenti dulu baru besok tujuan. Pokoknya setuju terus. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Makanya di situ benar. Ya. Ya. Jadi maksud saya gini, mau nanti motongnya di mana saja nggak apa-apa karena kan kita bacanya. Terima kasih ya. Pelajaran tajwid. Oke, insyaallah nanti diulang-ulang ya. Pagi ini sebelum mulai sangat baik kalau bacaan ini kita ulang-ulang tapi nanti sampai sana udah hafal. Insyaallah biasanya setiap rombongan itu jadi satu bis, nanti tiap bis ada pemimpinnya, dan pemimpin itu biasanya juga kontakkan di sana. Kita harus selalu satu orang terus. Dan ini alhamdulillah yang mandiri, jadi insyaallah sebetulnya di sana itu pengalaman saya dulu memang dapat dikatakan 80%, 90% itu ya mandiri. Kita itu dibimbing sebetulnya yang dapat dikatakan ya pas di Indonesia, pas di pesawat, nanti pas datang diajak ke Masjidil Haram sekali itu adalah masih dibimbing. Tapi yang 40 hari selanjutnya itu biasanya ya sendiri akhirnya kalau suami istri yang memutuskan sendiri kapan mau ke Masjidil Haram kan kita dibimbing kapan mau ke masjid, kapan tidak dan sebagainya. Begitu juga setelah itu nanti dibimbing lagi biasanya waktu udah mau ke manasiknya, ke hajinya yaitu ke Mina dan wukufnya dan juga nanti lima jumroh dan sebagainya itu biasanya dibimbing. Kalau yang lainnya itu sebetulnya semua mandiri. Berarti yang rukun-rukunnya yang biasanya Ya, yang dibimbing biasanya yang begitu juga nanti di Medina itu juga dapat dikatakan hampir 100% ya sendiri-sendiri. Karena kalau yang di Medina itu yang utama kan kita ziarah, niatkan ke Medina itu yang utama adalah ziarah Rasulullah. Yang kedua ya kita dilatih sebetulnya istilahnya arba'in, sholat 40 kali tidak terputus berjamaah. Kalau yang hadisnya sebetulnya bukan 40 kali, 40 hari secara berjamaah tidak terputus, maka jaminannya ada dua, yaitu jaminan terbebas dari sifat munafik dan jaminan dari api neraka, dijauhkan dari api neraka. Contohnya pakai waktu itu pakai ya benar sebetulnya 40 kali atau 40 hari. Ya kalau 40 hari di sini kelamaan. Kalau hadis aslinya yang 40 hari, di sini 40 kali berarti 8 hari. Nah nanti maksudnya jiwa itu dibawa lagi pulang ke rumah, diteruskan sendiri di rumah. Sholatnya di masjid mana Pak? 40 kali arba'in gitu Pak? Arba'in hanya di Madinah. Madinah. Ya. Berarti Di bimbing arba'innya itu hanya di Madinah. Kalau di Masjidil Haram itu ya itu dari sendiri-sendiri aja. Ada yang suami istri 5 kali, ada tergantung jauh dekatnya pemondokan. Ada juga yang bisa 5 kali sehari, sangat bagus. Ada juga yang berat.
Nah, sebelum kita teruskan, apa sih bedanya haji dan umrah? Kadang-kadang kita kalau naik haji biasanya udah otomatis pasti umrah. Saya Kalau umrah umroh rukunnya cuma 2, tawaf sama sa'i, terus tahallul. ya. Jadi kalau umrah itu hanya di Masjidil Haram. Jadi datang ke sana pakai pakaian ihram, ya. Soal nanti mana batasnya memakai pakaian ihram dan nanti kita ikuti kiai. Tapi sebetulnya yang paling abdul sebetulnya ya mengikuti Nabi dan ditetapkan. Cuma sekarang ini pemerintah Indonesia melalui MUI mengambil Jeddah sebagai mikot. Tapi sebetulnya saya pikir mikot di Jeddah kurang mantap gitu ya, kurang ser. Karena waktu itu ya karena dilarang oleh ketua rombongan katanya biar seragam, biar satu, hati dan sebagainya. Ya saya mikot saja, tapi sebetulnya dalam hati kecil ini merasa kurang ser. Kalau yang bagus, sebetulnya kan hambatannya juga nggak banyak. Mungkin nggak potong kuku, nggak potong rambut, nggak kalau pinggir ada usia-usia mekor dengan istrinya atau suaminya. Jadi kalau yang saya perhatikan waktu itu ya ada yang nggak patuh dengan ketua rombongan, tapi mungkin beberapa pengalaman. Jadi dari pakaian Indonesia sudah ikram, gitu ya. Kalau ibu-ibu kan gampang ikramnya, yang penting butuh kecuali dan ini udah selesai. Kalau bapak-bapak kan memang waktu itu saya perhatikan dia betul. Nah, terusan begitu mau katakanlah kalau di sini mungkin sampai Qatar atau sampai mana gitu, baru dia lepas jaketnya, lepas ininya, lepas CD-nya dan sebagainya. Nah, terus dia niat terus perhatikan sholat di dalam pesawat. Atau ibunya ya tayamum saja mungkin itu malah lebih. Jadi nanti didiskusikan lagi dengan pakaiannya. Jadi kalau ihram umrah kali ini datang dengan pakaian ihram, setelah itu datang ke Masjidil Haram, setelah itu tawaf 7 kali keliling Ka'bah. Nah setelah itu ngambil sa'i yaitu 7 kali. Setelah itu diakhiri dengan tahallul. Nah sedangkan kalau haji justru yang rukun utamanya kan ada di Arafah, wukuf di Arafah. Tidak ada haji tanpa wukuf di Arafah. Makanya walaupun orang yang sakit apapun bagaimanapun juga, walaupun hanya dibawa helikopter terus diturunkan sebentar, diangkat lagi, itu biasanya syarat harus wukuf di Arafahnya. Haji rangkaiannya lebih banyak dengan tadi. Nah, bisakah sih kita itu mendapatkan pahala haji dan umroh selain ke Mekah dan Madinah? Ke Mekah dapat pahalanya ya? Dapat pahala bisa, yaitu sholat Jumat 40 kali tidak putus. sholat Jumat 40 kali tidak putus-putus. Yang lain? Ada lagi cara yang lain kita bisa dapat pahala haji dan umroh. Bahkan semua dalam hadisnya sempurna. Ya. Jadi bagi laki-laki syaratnya sholat berjamaah subuh. Dalam hadisnya maksudnya karena siapa sholat subuh berjamaah dan tetap di tempatnya, tafsirnya ada yang benar-benar di tempatnya, pas sholatnya di situ ya tidak bergeser ke situ ya lebih abdul. Tapi ada juga Ibnu Abbas menjelaskan tidak ada, yang penting masih tetap di lingkungan masjid. Kalau kebelet nggak kuat ya boleh saja tetap di masjid sampai dengan waktu isyraq
Waktu isyraq itu suruk ditambah kurang lebih 10 menit. Nanti kalau di Arab sebelum ditegur pas waktu suruk itu saya mau sholat, akhi haram. Jadi jangan kaget kalau di sana sering dengar kata haram maksudnya dilarang. Haram. Wait 10 menit 10 menit suruh nunggu paling 10 menit. Dari waktu suruk tambah 10 menit, nah itulah waktu isyraq. Nah, kalau di Indonesia karena mataharinya ini selalu pergerakannya sama, kurang lebih antara dari waktu subuh 90 menit sampai 100 menit, itulah waktu isyraqnya. Jadi hadisnya mafhumnya barang siapa sholat subuh berjamaah tetap diam di tempatnya sambil berpikir, ya. Setelah itu ditutup dengan sholat isyraq 2 rakaat atau 4 rakaat, maka mendapat pahala haji dan umroh sempurna. Silahkan insyaallah ini juga latihan juga sebelum haji, itu kita dalamkan istiqomahkan salat isyraq. Nah kalau yang ibu-ibu bagaimana? Nah yang ibu-ibu bagusnya ya di rumah itu walaupun di pojokan selalu ada tempat yang memang dikhususkan untuk sholat. Syukur-syukur tadi itu ada mihrabnya yang bagus, satu syukur satu kamar khusus memang di rumah itu didedikasikan untuk sholat. Paling kali pokoknya ada satu pojokan yang di situ selalu hanya untuk sholat, baik sholat kita atau sholat istri. Nah kalau ibu-ibu ya berarti kan tidak harus ke masjid. Nah sebetulnya kalau yang laki-laki itu sebetulnya harus. Kalau kita benar-benar mau mencontoh Nabi dan para sahabat itu ya sholat berjamaah itu wajib. Karena Nabi itu sampai menjelang wafatnya pun sampai sakit keras pun, sampai wudhu pingsan tetap beliau sholat berjamaah. Bahkan dalam keadaan perang pun tetap diwajibkan sholat berjamaah. Kalau ibu-ibu tadi tetap di tempat sholat sambil zikir, ya subhanallah, sholawat, istighfar, atau baca Al-Quran sampai waktu isyraq. Itu sholat isyraq 2 rakaat atau 4 rakaat, pahalanya kalau haji dan umrah secara sempurna. Insyaallah. Kalau ibu-ibu hanya bisa ibu. Kalau anak-anaknya teriak lapar. Ya tinggal disending. Nah ini kita ke sini, tapi kita hari ini insyaallah yaitu doa, pengertian doa dan zikir insyaallah semoga itu sudah biasalah zikir dari dikatakan dengan saya Pak Cahyo lebih inilah pokoknya istilah-istilah inilah. Beritanya yaitu kita lihat dalam surat Al-Baqarah 152, "Fastuni askutum waskuruli wala tashkuru." Jadi berpikirlah kepadaku atau ingatlah kepadaku dan bersyukurlah kepadaku, jangan ingkar atau kafir terhadap diriku. Nah, dalam ayat lain menjelaskan orang yang beriman berzikirlah dengan menyebutkan Allah, zikir yang sebanyak-banyak, zikr katsiran, zikir yang sebanyak-banyaknya. Pagi dua itu bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Nah ini kalau bisa kita ini didawamkan zikir pagi dan petang. Ulama menunjukkan paling tidak sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah 100 kali sebagai tanda terima kasih kita kepada Rasulullah SAW. Kita bersolawat sebanyak 100 kali, sholawat yang pendek yang panjang dan sebagai pengakuan kita sebagai makhluk yang banyak dosa dan sebagainya, kita beristighfar 100 kali pagi begitu, petang begitu baca sah. Dan doa adalah arti dan sebagainya lebih
Dan kamu berfirman, ya, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dan dalam keadaan hina. Jadi, dengan hadis yang lain, orang yang tidak mau berdoa itu dianggap sebagai orang yang sombong. Di sini ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya doa kita itu pasti dikabulkan. Salah satu adab daripada doa, kita harus yakin bahwasanya doa kita itu pasti dikabulkan. Hanya Allah mengabulkannya bisa jadi bentuknya ada 3. Ya. Kita minta kue kotak, langsung sama Allah diberi kue kotak. Tapi ada kalanya kita minta kue kotak, minta mangga, sama Allah diberikan durian. Yang lebih enak, cuman kelihatannya menyeramkan. Luarnya banyak durinya, tapi nikmatnya lebih besar. Yang satu lagi yaitu sama Allah tidak dikabulkan di dunia, tapi nanti akan dikabulkan di akhirat. Bahkan para ahli sufi kalau berdoa, maka berdoanya tidak inginnya tidak dikabulkan di dunia, tapi katanya kabulkan di akhirat. Jadi doa kita dalam adab berdoa salah satunya harus yakin bahwasanya doa kita pasti diterima. Hanya bentuknya ya terserah Allah. Kita minta sekali lagi, minta apel, diberi apel, alhamdulillah. Kita minta sesuatu A, tapi sama Allah diberikan yang lain. Dan memang apa? Banyak sudah, cuma kadang-kadang kita nggak sadar kalau itu salah satu bentuk daripada Allah mengabulkan doa kita. Kita diberi anak yang soleh-solehah, yang menurut dan sebagainya, itu sudah salah satu. Kita terhindar mungkin sering kita rasakan. Karena di jalan tol kalau secara normal itu mesti sudah jadi kecelakaan besar. Tapi ternyata kalau mobil kita bisa terhindar dari kecelakaan. Terhindarnya dari kecelakaan adalah salah satu bentuk daripada terkabulnya doa kita. Kita minta apel tapi sama Allah diberi yang lebih baik, terhindar dari kecelakaan. Dan yang satu yaitu dikabulkan nanti di akhirat. Nah ini surat Al-Baqarah 186 ya. Wa idza sya'alat ibadi anni fa inni qarib. Jika aku bertanya tentang diriku, katakanlah itu dekat. Para ulama mengatakan Allah itu dekat, bahkan lebih dekat daripada Quran hadis kita sendiri. Mereka selalu berdoa ini qarib, uji tidak berada. Apabila kamu minta pasti akan dikabulkan. Ini adalah dan dalam mereka beriman kepada Allah dan mereka selalu berada dalam kebenaran. Jadi syaratnya apa? Syarat doa kita itu dipenuhi ya, sekali lagi adalah satu yaitu memenuhi perintah. Yang kedua adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alani fa qali ujibu da'wata da'a au yastajibu. Ini barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah marah kepadanya. Ini kalau satu hadis. Dia juga bersabda sebaik-baik ibadah adalah doa. Diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir dari Nabi SAW bersabda, doa adalah ibadah. Dan Tuhan kalian menyuruh berdoalah kalian kepadaku, pasti aku kabulkan doa kalian. Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya orang yang paling kafir di antara manusia adalah orang yang pelit salam, dan yang selemah-lemah manusia adalah orang yang tidak mau berdoa. Jadi tidak mau berdoa itu merasanya sebetulnya kebutuhan saya sudah tercukupi Pak, jadi tidak perlu doa. Tapi menurut hadis ini justru kita masuk dalam kategori yang lemah, paling lemah.
mencari kebaikan dan juga kebesaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu-waktu yang baik untuk berdoa, biasanya ulama sudah ini. Nanti kita berdoa ada waktu yang dijabah dan juga nanti kalau kita naik haji ada tempatnya dijabah. Waktu-waktu yang baik untuk berdoa yang pertama adalah waktu sahur. Sebentar lagi kita puasa. Berapa hari lagi nih? Sebulan persis ya. Sebulan persis. Insya Allah kita akan berpuasa. Waktu sahur ya, seperti malam terakhir. Yang kedua ketika berbuka puasa. Kadang-kadang yang kalau waktu sahur mungkin lebih banyak ingatnya, tapi waktu buka berdoa juga. Allahumma barik lana fima razaqtana wa Baca doa dong. jangan berdoa itu. Berikanlah berkah kan. Beri kami makan. Alhamdulillah. Dan ngomong di depan ini sering banyak. Yang ketiga ketika malam Lailatul Qadar. Ini yang selalu di setiap bulan Ramadan kita ngejar Lailatul Qadar. Dan mungkin hubungannya dengan Lailatul Qadar ini adalah satu hadis. Percaya apa? Saya enggak. Tapi maksudnya intinya adalah barang siapa keluar di jalan Allah, sesaat keluar di jalan Allah, lebih baik daripada sholat 2 rakaat di malam Lailatul Qadar di depan Hajar Aswad. Dan nanti Bapak boleh setelah di sana baru tahu betapa tingginya nilainya. Karena almost impossible, hampir tidak mungkin kita bisa sholat di depan Hajar Aswad. Itu pasti keinjak-injak bisa mati. Karena orang tawaf itu sekarang ini 24 jam non-stop. Dan orang mau Hajar Aswad itu desek-desekannya luar biasa. Tapi kalau kita keluar di jalan Allah, sesaat keluar di jalan Allah dan sesaat nggak tahu. Nabi memberi contoh separuh susu, separuh susu termasuk sesaat keluar di jalan Allah, maka dalam rangka berdakwah, dalam rangka menyampaikan agama, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lebih baik daripada sholat 2 rakaat di malam Lailatul Qadar di depan Hajar Aswad. Saking pentingnya daripada nilai dakwah. Maka tugas kita semua ini sebetulnya adalah sebagai umat akhir zaman adalah sangat mulia. Bahkan dicemburui oleh nabi-nabi sebelumnya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa ingin jadi umat akhir zaman. Umat akhir zaman itu apa? Para ulama menjelaskan umurnya pendek-pendek, kita itu hanya 60-70 tahun, tetapi kita akan dimasukkan surga terlebih dahulu. Surga tidak akan dimasuki oleh umat yang lain sebelum umat akhir zaman masuk surga. Apa keistimewaannya tadi umurnya pendek-pendek? Kalau zaman Nabi Nuh, berapa Nabi Nuh berdakwah 900 tahun, berarti umurnya berapa? Ada yang bilang sampai 3000 tahun. Umat Nabi Musa yang terkenal ada yang beribadah aja selama 200 tahun sampai tidak maksiat. Ada ibu-ibu yang nyari anaknya, anak saya tadi kemana mainnya katanya. Ditanya umurnya berapa? Umurnya baru 250 tahun. Anaknya masih dicari-cari, umurnya baru 250 tahun. Dianggap anak-anak. Kita ini hanya 60-70 tahun. Tapi memiliki istimewanya apa? Kenapa dimasukkan surga oleh Allah terlebih dahulu? Karena kita punya tugas kenabian, yaitu menyampaikan. Kalau yang lain dulu nggak ada tugas disuruh dakwah, nggak ada. Tapi maka zaman ini adalah bagaimanapun keadaan dunia ini tidak akan dikirim nabi lagi. Nah,
supaya tetap kalimat la ilaha illallah sampai kepada seluruh umat, maka ada tugas kenabian, yaitu menyampaikan risalah Nabi, yaitu berdakwah, menyampaikan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dimasukkan surga terlebih dahulu. Berikutnya ketika azan berkumandang, tapi ada sunnah kita mengucapkan seperti apa yang diucapkan muadzin, kecuali pada hayya 'alas shalah kita jawab la haula wala quwata, terus hayya 'alal falah kita la haula wala quwata, dan ini disunahkan untuk berdoa. Di antara adzan dan iqamah, ini sudah sering sekali banyak di ini, kita ulang-ulang saja. Agama juga dengan ulang-ulang. Dan kita sering lupa, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ketika sujud dalam sholat, khususnya yaitu para ulama menjelaskan yaitu ketika sujud terakhir. Mohon maaf, dan ada yang bilang ketika sholat sendiri. Karena kalau jamaah apalagi imamnya terus panjang gitu, nanti makmumnya jadi ini gelisah. Ya. Maksudnya kalau sholat sendiri. Ya. Kalau sholat berjamaah, ada ulama mengatakan yang utama Rabbana atina fid dunya hasanah saja. Kalau asal zakat pas sujud akhir cukup. Kalau yang di antara rumah buat perempuan yang selalu rumah Berlaku juga sama, ini umum, tidak dibatasi laki-laki atau perempuan. Ketika sebelum salam dalam sholat wajib, nah ini ada khilafiyah, tapi kalau kita menurut ini ya kita pakai saja. Tapi yang penting disarankan yang berbahasa Arab atau doa-doa yang kalian hafal dari Al-Quran. Tapi kalau mau doa yang bahasa sendiri ya dilatih saja saran ulama. Hari Jumat hari ini, insya Allah. Ketika turun hujan, ini Bogor terkenal turun hujan, tapi saya juga jarang memanfaatkan fasilitas itu. Kalau orang Arab itu kalau datang hujan memang luar biasa. Waktu itu pas hari Jumat di Madinah itu turun hujan, waduh langsung yang khotbah nangis, sungguh bukan itu nangis, jadi akhirnya jamaah pun ikut nangis karena mereka jarang melihat hujan. Mereka begitu hujan doa lama banget dalam khotbah, khotbahnya akhirnya jadi panjang. Di samping nangisnya panjang, ya doa sambil nangis tadi. Nah, kita Bogor setiap saat hujan. Hari Rabu antara Zuhur dan Asar ini khilafiyah, silakan. Ya, kalau ini sudah ini ada Rabu Wekasan dua malam. Ketika hari Arafah, nah ini nanti Bapak Ibu sekalian, godaan di hari Arafah ini cukup berat. Karena suasananya kan dapat dikatakan monoton ya, sepanjang padang itu kan semua orang sibuk berzikir dan sebagainya. Dan di situ kita berada di situ kan kurang lebih kalau yang orang biasa memang kan seharian penuh di dalam tenda yang sama. Jadi akhirnya apa? Akhirnya kebanyakan ya ngobrol, ghibah dan sebagainya itu yang justru malah tadi masuk ke daerah yang dilarang. Ngobrol, ghibah dan menghapus itu lebih baik hanya digunakan untuk berdoa. Kalau misalnya ya sebaik-baik doa, misalnya baca Al-Quran gitu betul. Ketika perang berkecamuk, ketika minum air zam-zam, yang berhubungan dengan haji nanti, Bapak Ibu sekalian masuk haji, terutama dari kalau kita lihat apa nih di sini ada Arafah. Kita di Arafah manfaatkan sebaik-baiknya, minta apa saja. Sekali lagi kita harus yakin yang kita minta pasti dikabulkan. Soal bentuknya kita minta apa diberi apa oleh Allah, ataupun kita dihindarkan dari musibah, atau dikabulkan dalam bentuk lain, atau dikabulkan nanti di akhirat. Nah, itu adalah
yakin. Yang kedua yaitu ketika minum air zam-zam. Saya juga udah lupa minum air zam-zam, udah lama nggak minum. Tapi kurang lebih doa yaitu Rabbi zidni ilman nafi'a. Biasanya itu ditambahkan sendiri. Kalau saya dengan Rabbi zidni ilman nafi'a, warzuqni halalan thayyiban nafi'a, wa qalban salima, wa lisanan dhakiran, wa shifaan. Ta'aman bid'ah. Jadi satu berarti minta ilmu yang bermanfaat, ya. Minta hati yang tenang, sabar, minta lisan yang selalu berzikir, dan juga minta kesehatan, terhindar dari segala penyakit. Karena bagi kita air zam-zam ini adalah kita percaya adalah penyembuh daripada penyakit. Hadisnya ada air zam-zam adalah penyembuh dari segala penyakit. Bahkan sahabat Abu Hurairah itu tidak makan 40 hari kuat, hanya minum zam-zam kuat. Adalah itu ketika minum air. Nah, subhanallah, masya Allah, ini kalau kita. Cuman saya juga belum pernah melihat di mana letak zam-zam. Karena sekarang sudah ditutup. Kalau saya naik itu 2005, setahun sebelumnya katanya masih bisa. Bisa nengok. Bisa nengok bentuk seluruhnya. Sekarang udah nggak bisa, dan itu sudah disalurkan pipa-pipa sampai ke Medina. Ya. Nah, itu tapi kita mendapatkan keran zam-zam itu di mana-mana banyak, baik di Mekah maupun di Medina. Dan kesempatan kita berwudu dengan zam-zam. Coba Bapak Ibu sekalian pikir berapa juta liter. Saya boleh hitung tuh. Contohnya hitung itu nanti. Kalau kita minum normal, itu kan sehari disarankan 2 liter. Sekarang yang haji ke sana dalam waktu yang sama kurang lebih ada 3 juta katakanlah. Berarti yang diminum saja sudah 6 juta liter per hari. Belum lagi yang di tenteng, setiap orang bawa 10 liter. Belum lagi yang untuk mandi, untuk wudu, tapi nggak pernah habis. Inilah berkah daripada bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim, perjuangan Siti Hajar, ya, bagaimana memperjuangkan agama itu. Karena yakinnya kepada Allah, maka diberkahi. Dan itulah dijadikan salah satu rukun daripada umroh dan haji, yaitu sa'i. Bayangkan kalau Siti Hajar itu imannya seperti imannya Joko, itu sudah pasti menyerah. Waktu itu zaman Nabi Ibrahim ditinggal di padang yang kecil, tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya dibekali sekarang kurma. Terus hanya dipamiti, saya ada tugas dakwah 13 tahun, ya. Begitu naik kuda, ya. Maka Siti Hajar hanya bertanya, apakah kamu tega meninggalkan saya, seorang wanita yang lemah, dan seorang bayi yang masih merah di padang gersang seperti ini? Hanya dijawab, ini perintah Allah. Itu dijawab perintah Allah juga. Seorang istri yang solehah begitu. Itu jawab ini perintah Allah. Ya udah, kalau ini perintah Allah, laksanakan. Insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan berusaha. Begitu juga intinya pelajaran bagi kita. Kita itu berusaha ngalor ngidul, minta tolong. Ya, bolak-balik 7 kali disibulkan oleh Siti Hajar mencari air, simbol daripada rezeki, mencari rezeki. Tapi Allah mengatakan rezeki itu adalah dari hal yang tidak disangka-sangka, bukan akibat daripada usaha kita yang siang malam banting tulang meras keringat. Ya. Tetapi Allah mengeluarkan zam-zam dari kaki seorang anak yang masih merah, bayi merah, mancal-mancal justru keluar air. Air keluar sedikit-sedikit bukan
Sampai sekarang, insya Allah sampai akhir zaman kita akan habis. Tempat-tempat yang baik untuk berdoa. Kita sampai jam berapa ya? Biasanya sampai 11 Pak. Sekarang jam? Jam 10. Karena kalau udah ngobrol dalam itu Nanti kalau kurang 10 menit saya kasih tahu Pak. bukannya kalau kurang setengah jam saya ganti gitu. Satu yaitu dikala melihat Ka'bah. Yang hafal doanya silahkan. Kalau yang belum hafal ya baca pakai bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Intinya bersyukur kepada Allah diberikan nikmat bisa melihat Ka'bah yang selama ini paling kali 5 kali sehari bertanya. Tapi nangis Pak Haji. Ya Yang kata alhamdulillah. pertama saya nggak kuat nangis. Masya Allah. Nggak bisa berdoa aja deh. Ya Allah. Nangis tapi berhenti. Masya Allah, itu berarti doanya malah terkabul. Doanya. Nah, salah satu ciri doa itu kan katanya kan bisa nangis, kudunya merinding, bergetar. Itu salah satu ciri doa kita dikabul. Dikala melihat Ka'bah, dikala melihat masjid Rasulullah. Kalau masjid lain kita disarankan setiap kali melihat masjid kita bersolawat. Kita sedang bepergian, sunnah bepergian, kalau kita melihat masjid maka kita bersolawat. Melihat bersolawat, bersolawat. Melihat ibadatan orang lain, maka kita juga harus menuju jadi kelingking, misalnya lihat gereja. Nah, seperti ini. Yang ketiga yaitu di tempat dan dikala melakukan tawaf, berarti di daerah sekitar Ka'bah. Nah di sini di sisi multazam, yaitu di dalam Ka'bah. Terusan di sisi sumur Zam-Zam, ini sekali lagi saya pernah melihat, tapi ada sih dikasih tanda di sini. Ini adalah kalau ke bawah dulunya adalah sumur Zam-Zam, dan di situ biasanya orang tidak boleh sholat di atasnya itu. Jadi selalu ada di pagar kosong. Jadi dari arah multazam yang dilurus, ada makam Ibrahim lurus itu ketemu sumur Zam-Zam. Terus di belakang makam Ibrahim. Nah dulu saya sebelum berangkat dari situ saya pikir makam ini makam gitu. Iya saya juga gitu. Saya pikir makam itu makam. Ternyata dia telapak kaki Nabi Ibrahim. Tapi telapaknya kok gede ternyata. Mungkin kakinya Nabi Ibrahim. Ukuran 50 berapa? Saya bayar tuh Nabi Ibrahim itu dulu tingginya kayak apa? Kakinya gede. Dan itu pun yang dipasang sekarang ini hanya replikasi, ya bukan asli daripada makam. Ada di situlah Nabi Ibrahim dulu salah satu kakinya menginjak ketika membangun Ka'bah. Dulu saya berangkat ke sana saya pikir makam, ternyata maksudnya itu adalah pijakan kaki Ibrahim. Di atas bukit Safa dan Marwah, nah maka biasanya kita kanan kita sa'i sampai ke ujung juga berhenti dulu. Dan berarti yang penting kalau kita berdoa, sunnah berdoa yang pertama adalah menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Nah, sering terjadi yang salah, mungkin menurut saya, mungkin tidak salah juga. Misalnya ke sana, ya, pas berdoa di Safa menghadapnya ke Marwah, pas di Marwah menghadapnya ke Safa, karena kita memang akhirnya kan begitu. Tapi sebetulnya Ka'bah itu adanya di sebelah kiri daripada Safa dan di sebelah kanan daripada Marwah, jadi agak nyerong 45 derajat. Di Arafah, di Muzdalifah, di Mina, dan isi jamarat yang indah. Ini coba lihat. Ini juga udah gak update nih. Soalnya kalau yang update gambarnya udah gak begini. Karena setelah dibangun yang terakhir ini sudah
sekitarnya sini itu udah hotelnya sudah jauh lebih tinggi lagi. Ini gambar masjid yang lama. Ini kita coba lihat yang tambah lagi. Mungkin dari yang sebelumnya sudah dijelaskan. Kita mengenal kata lagi supaya tadi yang tempat-tempat yang diijabah kita kenal. Yang pertama kita start tongkap itu dari sini. Nah, ini kadang-kadang berubah-ubah. Kadang-kadang ada dikasih garis coklat atau hijau, tapi katanya sekarang udah enggak lagi. Pakai lampu. Dan sekarang di pojok sini ini, jadi menuju, kalau kita lihat tolak itu menuju ke arah Bukit Sofa, itu ada lampu hijau. Lampu hijau persis antara garis daripada ini, ya, Hajar Aswad ditarik ke arah Sofa di sini. Nah, ini ada lampu hijaunya di sini kurang lebih. Ini adalah yaitu saat awal kita tawaf. Nah, karena kadang-kadang orang itu mulai tawaf berdoa, kadang-kadang di sini ada yang berhenti dulu, dan itu yang menyebabkan kemacetan di daerah di sini luar biasa. Nah, kalau yang biasa supaya nggak macet kan hanya di yang penting niat, setelah itu Bismillah, Allah Akbar, dan tapi ada orang betul-betul berdoa dulu, yaitu khilafiyah. Kalau yang khilafiyah kita nggak usah diperdebatkan. Khilafiyah kita saling menghormati. Jadi ada yang pakai paham itu silakan. Ini adalah di sini. Nah, ini adalah Hijr Ismail yang ini. Makom Ibrahim yang di sini. Nanti yang disunahkan doa di qabul itu apa di sini atau di sini? Ada yang berpendapat di sini, sebelah kanannya ini. Tapi kalau yang di belakangnya berarti yang di sini. Tapi kalau kakinya sendiri, kaki Makom Ibrahim itu kaki jempolnya di sini, apa namanya, tumitnya di sana. Berarti belakangnya yang di sini. Ini yang termasuk hijab. Yang kedua yang dijawab tadi adalah yang kalau bisa yang di sini. Multazam nomor 6. Tapi ini sangat sulit, ini ada pintu tambahnya. Ya. Di sini adalah Hajar Aswad yang diperebutkan untuk dicium. Ya. Dan di sini biasanya ada askar, ada tentara yang selalu jaga supaya tidak berbuat syirik di sini. Ya. Kalau yang nangis ke arah kurufat biasanya diusir dari sini. Tapi kalau nangis kita bersolawat, kita doa biasa, biasanya malah dilindungi. Tapi kalau kurafat, apalagi yang pengen nyobek kain, nah itu diusir. Tapi apa saja. Bahkan ada yang menurut saya ya paham, kalau saya orang benar, sendalnya dibukin ke kain nanti sebagai berkah. Kalau nggak bisa juga sendalnya dilempar, nanti mantul diambil. Kita ada saya gitu. Ya. Jadi kalau bisa berdoa tadi yang paling makbul adalah yang di sini. Tapi sekali lagi ini tidak mudah. Kalau yang pernah saya bisa itu hanya daerah sini. Di sini ini masih relatif longgar walaupun itu sekali. Tapi biasanya kita masih. Tapi kalau bisa kesempatan ke sini, misalnya nyium Hajar Aswad, ya, setelah itu geser sedikit. Nah di sini doa tempat yang paling makbul. Sekali lagi ini berdesek-desekan. Mungkin saya sharing aja. Waktu itu saya sudah 2 minggu hampir tiap hari berusaha nyium Hajar Aswad, tidak pernah dikabul oleh Allah. Terus saya sore-sore itu cuma makan, kita aja sambil nanti Allah orang lain bisa saya kok. Terus datang anak dari Bangladesh masih muda, ya kamu itu ya pengen nyium, belum pernah nyium Hajar Aswad ya? Iya saya belum pernah. Istri saya aja tuh bolak-balik. Mau saya kasih tahu rahasianya? Ya tolong.
kamu kemarin pasti sudah berusaha dengan mengandalkan kekuatan fisik. Nah itu sama Allah tidak dikabul. Nah kamu coba sekarang kamu ikuti putaran tawaf itu sebelum menghadap dan sholat. Kamu banyakin aja sholat. Sambil dalam sholat itu kamu doa dalam batin bahwasanya saya ingin mengerjakan sunnah Rasul, yaitu mencium hijab aswad. Dan saya ikutin. Saya coba. Istri saya, mah, saya nyoba dulu ya, kalau berhasil kalau mama. Saya gitu, saya ikutin. Malah saya sedangkan ini ngikutin perang jalan sambil sholat. Kok tiba-tiba udah. Jadi saya mulai dari sini, kemudian tiba-tiba 2 putaran udah bisa di sini. Padahal sebelumnya, uyak-uyakan dari sini bagaimana perjuangan sikut-sikutan itu, nggak pernah bisa. Pernah hampir bisa, hampir di sini, entah bagaimana sejauh 2 orang terlempar sampai di sini 2 meter lebih. Kekuatan apa? Itu ternyata. Alhamdulillah, begitu saya sampai itu sholawat sampai di sini. Entah bagaimana juga, tiba-tiba di sini itu terbuka saja kosong. Itu jadi kata saya nggak bisa dilogikakan. Ya tapi orang dari kan ini semua orang berdesakan dari segala arah, baik dari sini maupun dari sini untuk bisa tiba-tiba dia kebuka kosong. Alhamdulillah terus bisa nyium. Nah, setelah itu bisa bergeser dikit berdoa secukupnya karena askarnya ini kalau lama-lama bisa nggak boleh. Nah, nanti diteruskan, maka pendapat ulama sekarang karena yang betul nempel di sini ini sangat sulit, maka pendapat ulama sekarang ada yang berpendapat pokoknya garis dari sini ke belakang sini ini sampai habis ini diangkat sebagai tempat yang diijabah. Jadi kalau memang nggak bisa memaksakan di sini, begitu juga, ya. Begitu juga kalau sunnah setelah tawaf, yang utama kan juga sholatnya di sini di belakang makam Ibrahim. Nah pendapat ulama sekarang juga sama. Pokoknya daerah dari sini ke belakang itu dianggap sebagai makam Ibrahim. Jadi nggak usah memaksakan harus sesuai dengan satu seperti hadisnya katakanlah. Kita pakai juga pendapat ulama. Nah ini yang Hijr Ismail yang bisa sholat di sini juga luar biasa. Nah, caranya ternyata juga sama. Kalau bapak ingin sholat di sini, usahakan bisa menolong orang lain dulu. Pas masuk sini itu ulang, nah, ketika tidak bisa masuk, nolong orang lain, nedahin inilah, nedahin ini supaya orang lain bisa dapat tempat sholat dulu. Nanti insya Allah sama Allah akan dibukakan atau bisa sholat. Nah, seperti yang masuk ke 9 yaitu rukun yamani. Nah, di mana di sini sangat dianjurkan dari rukun yamani sampai sini ini adalah doanya adalah doa satu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang doa yang dibaca oleh Nabi, ya, contoh aslinya yang kita tahu. Ini adalah yaitu yang antara sini adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, soal Bapak Ibu tawaf ya silahkan dipilih apa mau tawaf dekat-dekat sini. Dan memang risikonya pokoknya kita ikut aja aliran, nggak usah punya ide mau nyalip atau ikutin aliran. Biasanya kalau tawaf di dekat sini itu 30 menit selesai. Tapi kalau agak jauh di sini, nah itu biasanya bisa agak longgar, tetapi biasanya lebih lama, caranya lebih lama, lebih luar lagi lebih lama, apalagi di tingkat 2. Saya pernah nyoba di tingkat 2, waktu itu masih yang model lama tadi. Saya mulai dari baca asar, ternyata sampai baca isya nggak selesai, karena kan jadi lingkarannya jadi jauh, perlu fisik yang sangat kuat. Ini kurang lebih gambaran, apalagi kalau pas 10 hari bersama-sama itu pas ketemu sekali tadi ya. Muntajah.
Askar yang selalu menjaga dan rahmul tarjamah sini. Ya, tadi Said, Safa dan Marwah, di sini Safa, di sana Marwah, dari sini ke sana, kembali lagi ke sini. Dan yang mungkin yang perlu saya tekankan di sini, tidak harus, nggak boleh berhenti, dilakukan dengan santai saja. Di mana-mana akan disediakan air minum, di sini ada air minum, air wudhu, ada paling ada 2 titik, di sini juga sama ada 2 titik. Santai saja, capek istirahat dulu, duduk dulu, ya. Setelah segar lagi, jalan lagi. Jadi memang nanti ada aturan-aturan di mana kita harus lari-lari kecil ya, jadi. Tadi yang doa di kabul adalah di sofa dan ujung mata. Setiap kali kita sampai sana berdoa. Ini mungkin sedikit saja, nggak perlu kali ya, yang lain sudah, yang lain ya. Jadi kita nanti ngambil record Batara. Kalau yang datangnya kalau Bogor kalau nggak salah di awal itu lebih aman sebetulnya. Karena kalau yang awal itu pasti ke Madinah dulu. Ke Madinah dulu, dan di Madinah itu pasti lewat Mikot Bir Ali. Kalau Bir Ali itu sudah jelas itu ditunjuk langsung oleh Rasulullah SAW. Kita di situ yang penting juga nggak usah buru-buru. Kadang-kadang supir busnya di situ sampai, biasanya kita dikasih waktu sejam 2 jam. Kalau perlu mandi dulu, terus pakai mikrom, sholat sunnah mikrom dan sebagainya. Setelah itu baru kembali ke bis, meneruskan perjalanan. Dan ini adalah dari Mekah. Kalau yang ke Mekah berarti ke Mekah dulu. Kalau haji sekali, kalau umroh hanya di sini di Mekah di Masjidil Haram. Terus kalau haji baru yang ada yang ke Mina. Dari Mina nanti ke Arafah. Ya. Dari Arafah nanti ke Muzdalifah, ambil batu dan sebagainya. Dari Muzdalifah kita ke Mina lagi, ya. Nanti baru untuk melempar jumroh. Ya. Ini kan serangkaian haji. Ini serangkaian haji. Kalau yang umroh hanya di Masjidil Haram. Tapi biasanya kalau yang bapak ibu sudah mengambil umroh, ya paling nggak diajak tur ke sini, ditunjuk-tunjukkan. Oh ini yang jumroh, ini yang Mina dan sebagainya. Cuman tidak dipraktekkan. Tidak dipraktekkan ya. Semua ini hanya dilakukan di haji. Bapak Ibu sekalian, tadi kalau yang nanti baik yang ke Mekah dulu atau ke yang di Madinah dulu. Sekali lagi kita di Mekah itu kalau nggak salah sekitar 24 hari. Dan kita praktek hajinya ini kurang lebih kan hanya yang utama hanya 4 hari. Itu dari Mekah, Masjidil Haram, kita menuju ke Mina. Dari Mina bahkan ada yang langsung nanti ke Arafah dan sebagainya. Urusan Mina di Mina itu kan hanya kalau pengen yang singkat bahkan hanya sehari pun boleh. Tapi yang ada 3 hari Mina di Mina. Sehingga selebihnya dari 4 hari itu sekali lagi sebetulnya itu acara bebas saja. Acara bebas itu monggo pakai paham yang mana. Jelas di sini dekat daripada Masjidil Haram itu juga ada mikot yang dekat, yaitu mikotnya Ibunda Siti Aisyah. Karena waktu berangkat dari Madinah adalah belum suci, dan maka Rasulullah membuatkan mikot yaitu di Tan'im. Tan'im itu setahu saya dari zaman dulu sampai sekarang pokoknya dari Masjidil Haram ke Tan'im itu ya kalau naik oplet itu bayar 2 real berangkat,
bilang lagi 2 real. 2 real itu berarti berapa sekarang 1 real itu? Berapa? 4.000. Kalau 2 real ya berarti 8.000. Nah kalau satu rombongan ini kalau mau sepakat bareng biasanya nanya bareng nyewa 11 orang itu pas satu rombongan. Mungkin nanti juga akan ditekankan oleh terutama yang dari Depak akan sangat menekankan kalau Bapak Ibu sekalian naik kendaraan di arah itu adabnya berbeda dengan di kita. Yaitu adab yang harus kita jaga, kalau naik harus laki-laki dulu, kalau turun harus perempuan dulu. Jadi tidak boleh perempuan itu berada apalagi sendirian di dalam mobil. Kadang-kadang ada kejadian gitu, begitu ada perempuan naik, yang lain belum naik langsung tancap gas kabur. Dan kalau kabur biasanya ya gitu, karena di sana itu nikah itu mahal. Akhirnya untuk menyalurkan salah satu kebutuhan tentunya ya dengan cara seperti itu. Dan karena di sana berat, kalau ketahuan katakanlah memperkosa seseorang itu pasti hukumannya adalah juga penggal mati. Ya, jadi sekalian kadang-kadang ya udah daripada tanggung jadi saksi, ya udah biasanya kadang-kadang dibunuh sekalian. Jadi biasanya nanti akan sangat ditekankan kalau naik kendaraan umum ataupun kendaraanmu selalu naiknya laki-laki dulu, turunnya adalah. Jadi intinya adalah dalam kendaraan itu harus selalu yang laki-laki. Ada yang laki-laki. Itu tadi ya. Ini juga kadang yang dianggap sebagai tempat yang diijabah, yaitu di Jabal Rahmah. Yang kita percaya di sini adalah pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa ketika setelah berpisah sekian puluh tahun diturunkan dari surga. Wallahu a'lam, katanya Nabi Adam diturunkan di Sri Lanka, India, sedangkan Siti Hawa ya di daerah sini hanya menunggu di sini. Tapi zaman itu bisa ketemu gitu gimana caranya? Nggak ada WA, nggak ada HP, nggak ada satelit, nggak ada GPS, nggak ada orang untuk ditanya. ada orang bertanya. Kami masih punya feromon loh. Kayak kupu-kupu yang jauh, saya tahu pasangannya di mana karena ada feromon bawa-bawa. Itu bahasa Allah. Tapi yang dipercayakan ada itu diturunkan di India. Ada yang lebih tepatnya lagi katanya Sri Lanka. Kalau Sri Lanka berarti kan harus nyebrang laut. Bawa-bawa. Ini Jabal Rahmah. Silakan. Biasanya kalau yang ke Arab dulu kan selalu dibawa ke sini juga. Karena tadi 40 hari, 30 yang efektif kita pakai hanya 10 hari saja. Jadi ada 30 hari itu biasanya salah satu jalan-jalan ke Jabal Rahmah sebelum Arafah. Atau kalau yang dari ke Madinah dulu ya berarti setelah Arafah. Terus ini kondisi, salah satu contoh kondisi di tenda di Mina. Maka tadi ya boleh ada yang tenda katakanlah campur dan sebagainya yang ada, tapi kebanyakan yang ini yang laki-laki sendiri, yang ibu sendiri. Kalau ada pertemuan dan sebagainya bisa diatur di warung mana dan sebagainya. Atau bapaknya biasanya si ibunya yang tempat laki-laki. Nah di sini inilah kadang-kadang nanti di Arafah ini yang tadi ujiannya juga ya. Lebih baik digunakan untuk zikir dan doa, baca Al-Quran dan sebagainya. Pak, Ya. pengalaman Bapak itu ujian di Arafah itu banyaknya apa Pak? Supaya kita nggak terjadi. Yang paling banyak menurut Anda adalah yang dikumpulkan oleh katakanlah ustaz-ustaz dan sebagainya adalah ghibah. Oh, ngobrol ya. Ngobrol tapi terus nggak terkendali. Bahkan yang ngobrolin ustaznya Pak, ngobrolin. Ya itulah, ada aja pokoknya. Yang ujian terberatnya katanya itu, yaitu ghibah. Terus
pakai ikat pinggang dan ikat pinggang Betawi istilahnya ya. Iya. Itu boleh ya, itu kan ada jahitan Pak. Nah itu khilafiyah saja. Ada yang berpendapat boleh, ada yang berpendapat tidak. Kalau yang pingin asli sekali yang nggak usah pakai itu, tapi pakai rafia saja. Atau kita pakai kain putih bawah itu boleh ya Pak. Nah itu kan silat gitu ya. Karena ragu-ragu yang sabuk gede itu ada betul ada jahitannya, ya daripada ragu-ragu, maka banyak yang prakteknya itu setelah nanti praktek oleh kepala dan setelah kayak kita pakai agak beda sedikit sih dengan sarung disilakan dulu sini itu diikat dulu dengan saya dulu pakai rafia. Oh Bapak Diikat rafia, wah, terus baru dibalik di linting. Jadi nggak pakai yang sabuk. kalau bawa dari rumah kain kayak sabuk Ya, silat kain yang ada Akhirnya potong. kain potong, kain potong. silat. Kalau di sabuknya apa ya? Ada sabuk di sana juga. Ada khilafiyah. Ada yang bilang sabuk Betawi yang Iya. hijau gede itu Tapi putih kan? boleh. Warnanya. Ada yang bilang nggak boleh karena ada yang dijahit. Oh, nggak ada dari Karena cuma gini. aturan ihram itu sebetulnya tidak boleh pakaian berjahit. Kalau ibu nggak ada masalah. Pokoknya harusnya Kalau ibu, tapi yang bapak-bapak memang ihram itu agak ribet dikit. Nah itu kamu pengen yang lebih baik ya dihindari aja yang Pasti pakai kain aja. Nah termasuk nanti yang sering jadi perdebatan tapi nggak bisa dihindari kan kita ada batas kecil yang harus dibawa. Jadi bapak ibu sekalian nanti itu dapat 3 tas besar itu yang koper itu artinya yang diatur dari rumah, pokoknya mana-mana yang jarang dipakai bisa di situ. Yang kedua adalah tas yang sedang enteng. Nah itu yang siap-siap untuk kita sewaktu-waktu perlu ganti. Dan satu lagi adalah tas kecil yang itu seharusnya selalu nempel ke badan. Karena tas itu isinya adalah paspor. Nah biasanya sih untuk amannya paspor itu diambil oleh muasasah istilahnya, itu sebagai jaminan dia kita nginep di hotel dia dan setelah mau pulang baru dikasih. Isinya duit dan sebagainya itu sebaiknya nempel dan tidak pernah diserahkan ke orang lain. Karena itu yang berhubungan jatuh kasihan, yaitu bapak orang tua, begitu kesulitan di Masjidil Haram, ada orang baik, orang Indonesia yang ngomong biasa gitu. Saya bawain kakek dan sebagainya, dikasihkan aja. Akhirnya hilang. Kalau hilang itu, kalau yang duit-duit itu kan kita bisa urunan. Tapi kalau namanya ada paspor itu ya susah. Kalau urunan itu kakek itu ke Masjidil Haram Koyo, kasusnya sama lagi. Kakek kalau saya dibantu dituntut kemana-mana dituntut, akhirnya diserahkan uangnya per bulan hilang lagi. Di Bapak Ibu sekalian yang membuktikan adalah di Masjidil Haram, walaupun itu suci, tempat yang suci sesuci-sucinya di dunia, tapi yang namanya copet, penipu itu adalah tetap ada, dan itulah mungkin ujian dari Allah nanti. Di tempat suci pun tetap seperti itu yang ada. Termasuk tadi yang kalau Bapak Ibu mau ke nyium acara asbak, jangan lupa di situ banyak calon acara asbak. Dan calonnya itu hanya khas orang Indonesia. Orang negara lain nggak ada yang nyalon-nyalon. Indonesia itu ada khas. Jadi kalau Bapak Ibu ditawarkan dibantu harus tawar-menawar di awal dulu. Berapa real? Karena kalau enggak nanti ketok. Ada yang sampai kena itu 500 real, ada yang kena sampai 1.000 real, kan lumayan berat. Tapi kadang-kadang kalau tawar-menawar itu biasanya hanya sekitar 50 real, jadi 100 ribuan. Kadang-kadang Bapak Ibu juga sekalian ujiannya kayak saya dulu ujiannya karena nggak mau dibantu gitu.
Kalau dibilang ditawarin 3 kali dibantu nggak mau, nah dia biasanya langsung bikin pagar penghalang untuk kita masuk ke situ lah. Kadang-kadang ada jahatnya juga. Sambil mundur ya. Berarti kok ya? Nyukur sama, pas tahallul itu juga sama, kayak calo-calo yang berkeliaran, itu juga tawar-menawar dulu. Oke, misalnya tadi yang tempat yang diijabah juga Muzdalifah, yaitu kita harus nginep di Muzdalifah. Syaratnya syukur-syukur usahakan walaupun hanya saat lerang kata orang Jawa itu, usahakan bisa tidur. Karena sunnahnya itu ada di Muzdalifah ini adalah tidur. Nggak bisa tidur. Karena di situ ya di lapangan aja jadi ada ngobrol. Jadi kalau ada yang usahakan paling merem, paling bisa niatnya tidur. Nah, termasuk di sininya wallahu alam ini juga kerikil ini nggak pernah habis-habis. Bagaimana caranya? Apakah yang sudah dilempar ke itu diambil lagi dibalikin ke sini? Wow. Yang jelas disarankan sebetulnya di sini mengumpulkan kerikil untuk lempar jumroh sebanyak yang diperlukan. Kan ada 3 jumroh berapa? 71 kalau bertanya. Apa saling, apa awal, apa dan lupa lagi. Itu 49 sama 70. Ya. Tapi sebetulnya ulama pun berpendapat kerikilnya ini tidak harus dari Muzdalifah. Ya dari kerikil mana aja ya terserah. Ini adalah yang Muzdalifah. Sunnahnya ini pada nyari kerikil. Tapi sebenarnya yang sunnah yang ini, yaitu diusahakan bisa tidur walaupun hanya sekejap. Ini kayaknya udah yang masih jadi perbarui lagi untuk lempar jumroh dan sebagainya. Kalau yang saya dulu 2005 itu masih yang seperti ini. Tapi kalau pas umroh biasanya kita bisa melihat aslinya, agak kecil sekali aslinya di bawah. Tapi ini yang supaya memudahkan sekian juta orang bisa melempar kena, karena syaratnya kan harus kena, memang diperbesar, itu datang dapat selama. Ini juga tempat yang diijabah. Ada pada berdoa dengan perut yang diisi dengan yang halal. Ya. Karena ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, barang siapa masuk sesuatu makanan dalam mulutnya, perutnya sesuatu, maka ibadahnya, doanya selama 40 hari akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentang makanan yang halal dan yang baik yang harus kita. Ya ayyuhan nas, kulu min akhirati halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jadi salah satu setan untuk mengajarkan manusia yang agar ibadahnya tidak diterima, doanya tidak dikabul, itu melalui makanan. Maka Allah mengulang-ulang peringatan tentang makanan itu, ya, sebenarnya di Al-Baqarah 173. Bahkan redaksinya hampir sama persis. Innama harama alaikumul maitata wa tama wa lama khinzir wa ma illa likulli labid. Kemarin turun bagi walakati kalau ismailai inna Allah ghafurur rahim. Sesungguhnya nama harama yang diharamkan alaikum atas kalian al-maitata, yaitu bangkai. Bangkai itu apa ya? Penjelasan ulama sekarang ayat yang disembelihnya tidak sesuai syariat, tidak pakai bismillah, itu termasuk kategori bangkai. Sapi termasuk kategori bangkai kalau tidak disembelih dengan memenuhi syariat. Pertama yaitu darah. Mudah-mudahan sekali mungkin ada. Kalau di Jawa masih banyak tuh, yaitu didek, marus, itu berarti termasuk darah. Walahmal khinzir yaitu daging babi.
Wama ila lidhuri nabi, itu apa-apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Jadi sapi disembelih tapi niatnya dilarung ke pantai kidul, untuk Nyai Roro Kidul, untuk Nyai Roro Lor, karena termasuk yang haram. Dan pada hadis dan sebagainya. Yang kedua, sunahnya menghadap kiblat. Contohnya tadi di sofa apa, sebaik-baik doa menghadap ke Ka'bah. Begitu juga di jumroh, melempar jumroh. Itu biasanya ada arah kiblat yang ditunjukkan. Bukan kita menghadap ke tubuh jumrohnya, tetapi menghadap ke kiblat. Memperhatikan saat yang tepat untuk berdoa tadi waktu-waktu yang dijabah, mengangkat kedua tangan tentang kedua bahu, ini dilakukan. Memulai dengan istighfar, memuji Allah dan membaca sholawat. Harus ada sikap tawadu dan rendah hati dan rasa takut serta tidak mengeraskan suara. Menyederhanakan suara antara bisik-bisik dan suara keras yang utamanya telinga kita sendiri aja yang bisa kena. Tidak berdoa untuk keburukan, untuk memutus tali silaturahmi. Tadi halal sudah. Jadi kalau ada yang belum lebih jelas tentang halal, bisa ini. Ini adalah ringkasan hadisnya. Bahwa yang akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manfaat berdoa akan terhindar dari sifat sombong dan congkak, akan terhindar dari sifat gampang putus asa. Hati dan pikiran kita akan tenang dan tentram, akan memberi motivasi atau dorongan yang kuat dalam menjalani kehidupan. Dimanapun kita berada dan kemanapun kita pergi, selalu dalam lindungan dan pengawasan Allah. Kita akan merasa semakin dekat dengan Allah, dan begitu juga sebaliknya. Di akhirat kelak kita akan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah, yaitu surga. Jadi tata cara berdoa, yang biasa ya, itu sekalian isi doa, tapi yang kita sekali lagi yang kadang-kadang kita harus memaksakan dalam bahasa Arab. Jadi sebaik-baik doa ya dari Al-Quran, nggak bisa dari Al-Hadis, dan kalau nggak bisa bahasa Arabnya ya dalam bahasa Indonesia, nggak bisa utuhnya ya mahfumnya saja. Yang penting tahu apa yang tapi salah satu pembuka doa. Kalau bacanya yang baca ya berarti harus betul-betul Allahumma. Biar lebih sempurna. Doa mohon selamat dunia akhirat, ini yang paling utama. Berkaitan dengan dunia sana, adalah pada sana akan mendapatkannya. Tanya di luar ini. Saya dari mana penasaran. Pakaian ihram itu berapa setel sih? Biasanya kita disarankan membawa 3. Ya, jadi satu kita pakai, satu cadangan di bawah tas kecil, satu ditaruh di tas besar. Tapi sebetulnya 2 pun cukup. Ya, satu yang kita pakai, satu nanti di. Tapi kan dikasihnya cuma 1 ya Pak Ustaz. 2 saya. Sekarang 1. Kalau 1 ya paling enggak 1 lagi. Beli tadi ya. Minjem boleh. Nanti saya mau minjem tetangga. Yang tahun kemarin, daripada beli nanti juga nggak dipakai.
Barangkali ada yang didiskusikan lagi, monggo sharing pengalaman saja. Ini yang ini Pak, ketika kita pakai helm kan dia pelepas ya Pak. Tapi sekarang ada model tinggal jahitan langsung potong gitu buat dia, supaya nggak terlalu berasa kurang tahu juga ya. Ya nggak apa-apa, yang penting nggak ada jahitan, hanya potongan gitu ada ikatannya. Nanti sudah ada Sekarang ada sudah ada apa untuk ya ikatnya sekalian, dia nggak apa-apa. asal jangan ada jahitannya. Ya sunnahnya tidak ada jahitan. Kalau sabun cukup pakai apa? Pakai rapinya. Aku yang bisa. Bawa dari rumah motong kayu Kamu rapi ya? Model pita gitu kan. Iya. segede gini gitu, sebesar lebih lebar Kalau sabungan nggak cukup. Bagi rapi yang boleh. Biasanya sih yang nanti sama yang dari departemen kan apa yang harus dibawa itu detail disampaikan. Teknis termasuk harus bawa sandal berapa dan sebagainya. Nanti kalau harus menaruh sandal itu yang penting harus tahu nomor tiangnya itu akan dibahas detail. Termasuk kalau kita masuk Masjidil Haram itu kalau janjian harus tahu nomor pintunya. Nanti kalau enggak kita pada ketemu kan itu ada 99 pintu. Maka sebaiknya kalau janjian di mana kita masuk, disitulah kita janjian keluar. Belum tentu kita itu bisa, walaupun suami istri, belum tentu bisa selalu bareng-bareng. Terutama tadi yang pas tawaf, bisa saja karena kadang-kadang itu ada saudara kita yang dari Turki, dari Afrika itu mereka bikin jadi kain satu itu kalau kita lagi tawaf itu kadang-kadang tabrak aja jadi suami istri terpaksa bisa. Maka biasanya gitu yang paling gampang senyaman. Nanti kalau kita ada tawaf selesai, makanya kita di lampu itu nah lampu itu tadi lampu yang menuju ke arah Safa. Atau enggak kita janjiannya pokoknya di mana. Nanti kalau udah kadang-kadang itu pas sa'i tadi juga sama. Kadang-kadang ada rombongan yang memaksa kita harus berpisah. Nanti kita kalau mau pulang ketemunya di pintu kita masuk. Karena biasanya pintu yang kita masuk itu kan pintu yang paling dekat dengan bis yang kita mau drop ataupun ke arah hotel yang kita tempati. Berapa yang harus dibawa dan sebagainya nanti detail. Ada lagi? Ada yang sudah umroh siapa saja? Kita kalau sudah umroh berarti sudah tahu kondisi Masjidil Haram dan nanti bisa sharing dengan yang lain yang terbaru kayak apa. Jam-jam direbus Boleh. tidak ada Tapi makro. tidak ada batasan, cuman sebetulnya Allah alam itu sudah dijamin oleh Allah kebersihannya dan sebagainya. Di selama ini orang dari manapun juga, termasuk yang paling steril perutnya dari Jepang, dari yang itu minum zam-zam nggak pernah ada yang kasus kena sakit itu nggak pernah ada. pasti Ya. Kenapa makro kalau direbus? Karena di jam-jam itu mineralnya kan tinggi. Kalau direbus mineral itu akan terakumulasi, dia akan Kerak, jadi. mengerak, dia akan mengendap sehingga jadi mineralnya menjadi nggak ada lagi gitu. Bukan tidak boleh tapi makro. Jadi secara ilmiah salah satunya zam itu kan mineralnya tinggi. Karena mineralnya tinggi, maka dia juga bisa mengeluarkan racun-racun yang ada. Terus tadi saya bilang jadi kayak kita rebus air itu kan lama-lama gatal kita jadi kerak. Nah, juga ini dari teman-teman ini suara dari teman-teman. Kemarin sudah saya sampaikan ke Ustadz Mumin, mungkin Pak Joko bisa juga memperkuat usul ini ke Aliyah. Jadi teman-teman itu banyak yang usianya sudah, teman-teman dosen dan pegawai, banyak yang usianya itu sudah di 60-an.
mereka belum mendaftar haji karena memang dari segi belum sungguhnya secara finansial tidak cukup gitu. Ya. Nah kalau sekarang itu masa tunggunya kan sudah di atas 14 tahun, jadi mereka sudah hopeless untuk bisa haji, tetapi mereka pengen banget umroh. Nah untuk umroh itu sekarang ini yang banyak menyelenggarakan kan kelompok bimbingan umroh komersial, sehingga bayarnya itu jadi mahal, terus paketnya itu jadi kemana-mana gitu. Ada yang jadi ke Mesir lah segala macam gitu. Nah teman-teman tuh minta tolong saya mengusulkan, bisa nggak di Al-Hurriyah ini ada kelompok umroh mandiri gitu. Jadi nanti selalu ada satu dari Al-Hurriyah yang akan menemani. Terus kalau bisa yang tidak terlalu panjang waktunya, nggak usah feature-featurenya mah nggak usah gitu, mungkin seminggu gitu. Nah itu teman-teman kemarin itu pokoknya begitu jadi saya daftar, begitu ada saya daftar. Itu Pak Joko. Ya insya Allah nanti disampaikan ke PKL ya. Karena teman-teman yang paling ditakutkan kan dibawa kabur. Karena pegawai banyak yang sudah dibawa kabur, hanya sudah bayar ke kelompok itu, terus dibawa kabur gitu. Itu yang ditakutkan. Ya memang sekarang antrian itu 15 tahun. Daftar sekarang bayar 17. Kalau yang memang sebetulnya kalau prioritas urutan ibadah kan kita selesaikan yang wajib. Adapun kita sudah niat, dalam artian mewujudkan niat itu berarti kita sudah bayar. Soal umur nanti dipanggil sebelum berangkat, insya Allah nanti ada yang mengajikan kita. Jadi di situ ya memang sunnah bagus. Insya Allah nanti disampaikan Pak saya. Ada lagi? Ada kita teruskan saja. Tadi doa yang terutama dari arah pintu sampai ke tadi ya. Termasuk doa-doa tawaf dan sebagainya ya, nanti silakan, ada beberapa versi, ada yang panjang, nanti Bapak Ibu sekalian dapat buku doa dari Depak kalau kan itu. Tapi pengalaman saya sih, saya nggak pernah bisa selesai itu. Sambil doa saya baca itu, jadi saya lebih banyak pakai yang asli dari Rasulullahnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu aja yang diperbanyak. Jadi di samping itu kita juga bisa lebih konsentrasi daripada membaca nanti belum lagi ditabrak orang dan sebagainya. Tapi dari pengalaman itu ternyata jiwanya itu ya beda sekali kita rasakan. Dan Bapak Ibu sekalian juga sangat merasakan kalau kita baca doa yang dari Al-Quran dengan dari hadis itu ternyata di jiwa itu juga beda. Kita apa yang itu kan menurut saya itu kan dipikir oleh ulama. Silakan. Jadi saya terserah nggak pernah bisa menghafal yang banyak panjang-panjang itu. Doa orang lain jangan lupa yaitu mumpung di sana, yaitu di Masjidil Haram, segala kebaikan kita hanya dilipatkan 100.000 kali. Di Masjidil Madinah segala kebaikan kita dilipatkan gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 5.000 kali, ada yang bilang 50.000 kali. Jadi ya sebaiknya doa kepada orang lain kita utamakan juga, terutama orang tua kita, bapak ibu kita dan sebagainya. Termasuk ya ini pendapat ulama itu silakan. Ada yang bilang niat sholat pondok barangkali selama ini ada sholat nanti dan sempurna tertinggal untuk kita di sana di Masjidil Haram dilipatkan 100.000 kali dari
menjalankan silakan. Termasuk tadi yaitu kalau yang mau umroh pulang balik selama 25 hari itu paling nggak biasanya kita bisa sehari umroh. Kalau 2 kali saya pernah ngerasain sangat capek. Jadi kalau saya lebih menyarankan sehari sekali aja umroh. Ambil tadi misalnya ambil mikot di sana, salat sunnah pakai ikram di sana, terus naik 2 hari lagi ke Haji Bularo, bawa sekali, terus itu sapi. Biasanya kalau berangkat pagi jam 8 itu biasa nanti duhur udah sampai selesai, ada dulu bisa istirahat. Tapi kalau ada yang berpendapat bahwasanya itu dulu tidak diajarkan Nabi, nggak usah dikerjakan ya monggo. Tapi kalau saya ya haji mumpung di sana, saya umrohkan orang tua, saya umrohkan saudara yang itu di sana, saya umrohkan siapa saja yang sudah meninggal. Tapi itu sekali lagi kita itu untuk kita pribadi. Ya sih Pak, diniatkannya gimana Pak sukanya Pak? apa ya? Buat mengumrohkan orang tua atau buat mengumrohkan saudara? Ya saya niatnya sebelum berangkat saya hari ini akan umroh untuk bapak saya. Nggak saya tulis saja pada dalam hati aja. Oh, pada waktu dari berangkat tadi. Ya, terutama pas waktu kita pakai ikram. Besok niat umroh untuk ibu, besok umroh untuk mertua, besok umroh untuk ibu mertua, umroh untuk kakek. Dan tidak mengurangi pahala kita ya Pak. Insya Allah tidak, pahala kita tidak dikurangi, tetapi ya, seperti penjelasan ulama kita bersedekah infak, kita minta infaknya dapat, tapi hanya menambahkan niat. Saya niatkan untuk bapak saya, maka bapak kita pun dapat sedekah. Tapi itu ya itu sekali lagi itu bapak itu bilang ya monggo. Kalau yang saklek pokoknya nggak boleh ya, nggak bisa dipertimbangkan. Kalau mau tanya, mumpung masih di sini, jangan beritahu nanti setelah di sana. Mengumrahkan boleh. Ya itu saya tanya tadi. Kalau menghajikan katanya syaratnya yang dihajikan harus sudah pernah niat berhaji. Kalau mau umroh jelas. Kalau umroh ada. Dan nanti Bapak Ibu sekalian juga pengalaman di sana nanti kita datang itu banyak orang baik. Orang baik pertama itu banyak yang menawarkan badal. Jadi orang-orang saudara-saudara kita yang sudah mungkin di sana lama datang ke asrama kita nawarin badal. Jadi ya biasalah rayuannya umum di sini. Kalau dari Indonesia harus 20.000 real, di sini cukup 1.000 real, nanti saya badali ya ada. Orang itu kalau ulama-ulama biasanya tidak terlalu menyarankan yang itu. Jadi kalau kita badali ya jelas kitanya dan yang kita beli. Kadang-kadang ada karena tadi mengambil syarat haji itu hanya hukum di Arafah, jadi dia bisa badali 1 orang 10 orang. Kalian ngomong lagi. Ya, Tanggil aja. ya Allah. Terus yang kedua, nah ini kita harus ikut amir rombongan kita yang kita putuskan, yaitu yang dari rutan itu sudah kita di sana itu korban bayar dam. Itu ternyata nanti ada yang saya pikir kenapa bapak itu sekian kali datang bawain makanan terus macam ngobrol baik kita, tapi ternyata ujung-ujungnya itu kita diarahkan supaya damnya lewat beliau. Biasanya gitu kita serahkan putusan pada amir rombongan. Kita nggak sendiri-sendiri, kalau sendiri nanti diperebutkan. Nah, saya maaf sekali. Kalau kita umroh kan
beres yang ke-1, ke-2, atau ke-5 kita niatkan buat saudara atau orang rumah ya Pak. Nah, kalau haji nggak bisa sampai kita niatkan ya. Haji itu kita menghajikan orang lain itu kita sendiri harus sudah haji. Ya, bareng nggak bisa ya Pak. Karena Diniatkan ulama tidak ada yang membolehkan. ya, diniatkan buat bapak ya. Karena kalau kita menghajikan orang, kita sendiri harus sudah haji. Maka kalau ada misalnya kata-kata saudara kita dulu udah haji, udah niat haji dengan ciri yaitu udah nabur dan sebagainya, tapi dipanggil Allah Subhanahu wa taala di awal sebelum haji. Nah, yang badan ini biasanya harus ya sudah yang membahas itu Pak sambil mereka haji atau dari sini langsung buat perjalanan. kalau yang batal aslinya ya dari sini aja. Tapi kalau yang tadi menawarkan di sana itu orang kita yang sudah lama tinggal di sana. Oh, kalau padahal dari sini agak Ya, berarti amperanya 18 tahun juga ya. ya tapi kalau dia udah hampir 10 tahun terus meninggal, kan 5 tahun kemudian berangkat, ya 5 tahun itu kan udah jatah beliau kan. Itu boleh diambil ganjalnya. Kalau orang tuanya padahal dari sana harus sudah daftar haji ya. Ya niatnya sehingga pernah kan ulama menjelaskan pernah berucap kepada anaknya, saya pengen kalau semua orang Islam pasti niat haji. Iya haji ada. Ya Pak, terima kasih Pak. Wis tak baca yo. Aman. Tidak wis. Wis, Pak, habis. Sudah, ini kira-kira dan sebagainya. Kuis. Doa sekali lagi sebagai penutup, yakin bahwasanya doa kita itu pasti dikabulkan. Kalau nanti ada bentuknya, apakah kita apel diberi apel, ataupun dihindarkan dari musibah, ataupun nanti dibayar oleh Allah dikabulkan di akhirat, maka dikabulkan.